Hai, assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau menepati janji untuk kita sedikit mereview ya isi buku dari The Parenting Map karya Dr. Sefali. Orang tua berkesadaran penuh, anak bertumbuh utuh gitu ya. Atau konsep-konsep yang ada itu biasanya conscious parenting. Nah, sebelum mendalamnya kita kenalan dulu dengan isi-isi dari bukunya ini tentang apa. Jadi teman-teman yang sedang belajar untuk menjadi orang tua yang berkesadaran penuh. Jadi ketika kita memiliki kesadaran yang penuh itu walaupun namanya kita masih punya luka, kita masih berproses untuk benar-benar menjadi orang tua yang matang gitu ya, yang mature di sana, itu nggak apa-apa, bagus. Kita perlu membangun kesadarannya. Akhirnya ketika kita akan menjadi orang tua yang berkesadaran penuh, saya sadar nih dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya ucapkan, apa tindakan saya yang akan saya kerjakan dan dampaknya seperti apa. Nah, ketika kita terus-menerus membangun kesadaran itu akan membantu kita guiding map-nya untuk benar-benar menjadi orang tua yang berkesadaran penuh. Akhirnya kita bisa membantu anak-anak juga membangun kesadaran di dalam dirinya. Nah, salah satu buku yang dibawa hari ini itu ada beberapa tahap gitu, ada beberapa di daftar isinya. Ada tahap satu dari temanya adalah dari frustasi menuju kejernihan. Ada tahap 2 dari pola-pola disfungsional menuju pola-pola yang berkesadaran. Dan di tahap ketiga dari konflik menuju keterhubungan. Nah, di tahap satu ini ada langkah satunya fokus pada masalah yang nih. Sebenarnya di sini dijelaskan mungkin ini pengantarnya adalah saya merasa tertampar nih sebagai orang tua yang pertama kali mendengar conscious parenting, pengasuhan berkesadaran ya. Nah, punya 3 anak laki-laki yang berbeda-beda gitu ya, mungkin kita juga punya anak yang berbeda-beda, kalau saya anaknya 3 perempuan dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, mungkin kita tanpa sadar lebih mudah melabeli anak-anak kita dengan kata-kata, "Kamu benar-benar anak yang nakal, anak yang bodoh," gitu ya, nggak tahu diri, atau dengan kata-kata penghakiman yang lainnya. Kalau kita masih mudah mengucapkan itu, berarti di sini kita belum fokus pada masalah yang tepat. Kita malah fokus dengan diri kita sendiri, gitu ya. Ini, parenting map-nya kita langsung menuju ke pembahasan yang pertama. Ini nanti insya Allah pembahasannya bertahap ya. Nah, ada kata-kata pendahuluan ini tentang anak-anak yang menurut saya perlu saya bacakan untuk teman-teman semuanya. Ikatan dengan anak-anakmu sungguh tak terperi. Ia memberimu 2 hal sekaligus, kekuatan super dan patah hati pada saat yang sama. Ia mengembangkan dirimu menuju ketakberhinggaan sekaligus meremukkanmu menjadi ketiadaan. Ia menyalakan dan menginspirasi kreativitas serta imajinasimu sekaligus menghancurkan fantasi dan mimpimu. Ia menjadi guru dan penggerak terbesar perubahan jiwamu, namun pada saat yang sama juga musuh tertinggi dan pelumat egomu. Anak hadir untuk menyemarakan dan menjunjungmu jauh di ketinggian, sekaligus merenggut serta menenggelamkanmu hingga ke titik terendah. Hanya ikatanlah dengan anakmu yang memiliki berbagai kekuatan ini. Satu-satunya ikatan yang untuknya engkau rela terpuruk dalam ketidakberdayaan. Dan buat saya relate banget ini ya. Di sini dijelaskan bahwa hubungan dengan anak-anak ini tidak bisa disamakan dengan hubungan dengan orang lain ya, karena 2 alasan. Yang pertama, karena anak-anak ini sepenuhnya adalah tanggung jawab kita sejak mereka lahir sampai tumbuh dewasa, lalu sedikit lebih lama lagi sebelum mereka membina hubungan rumah tangga. Yang kedua, tak ada anak yang sama persis. Karena 2 alasan ini, jadi hubungan orang tua dan anak menjadi
hubungan yang paling menantang katanya, menakutkan dan paling rumit yang pernah dihadapi sebagai orang tua. Nah, biar hubungan ini selamat, kata Dokter Sefali, dan berkembang, para orang tua dan calon-calon orang tua yang nanti juga pengen punya hubungan dengan anaknya selamat ini harus merawat hubungan ini menggunakan alat-alat atau keterampilan yang perlu dipelajari sebagai orang tua yang berkesadaran penuh. Ya karena anak-anak itu kan datangnya dari kita ya, baik secara biologis maupun tidak. Jadi kita jangan mencampakkan dan menghindarinya dari orang ya kita nggak harus mencampakkan dan menghindari anak kita gitu. Ibaratnya pertemanan itu bisa mudah berakhir, hubungan bisa putus, perceraian mungkin bisa terjadi. Namun hubungan dengan anak kan enggak, selamanya pasti selalu dengan anak, tidak ada yang namanya mantan anak ya, itu tidak ada sama sekali. Ya selanjutnya, anak-anak ini bukanlah diri kita dalam versi yang kecil. Maksudnya seperti apa nih? Aduh, saya nanti dipotong ya, gatel hidungnya. Heeh, garu gini. Nah, anak-anak bukanlah kita dalam versi yang kecil. Seperti apa nih? Jadi, ada banyak klien yang mereka, cukup kesulitan menghadapi anaknya. Emosi, marah yang sangat meledak. Hanya karena apa? Karena anaknya tidak menurut. Karena anaknya selalu menolak dan membangkang dengan apa yang disampaikan. Akhirnya itu menimbulkan kemarahan yang sangat luar biasa. Kenapa sih kita marah? Karena kita mengharapkan anak itu seperti diri kita dulu waktu kecil, yang rajin bangun pagi, yang sudah menyadari tugas-tugasnya gitu kan. Atau dulu kita sangat mandiri, sangat berani itu ya, sangat bekerja keras gitu. Sedangkan sekarang kita menemukan anak kita tidak seperti itu. Akhirnya ketika di kenyataan kita melihat anak kita yang kecil itu enggak seperti versi diri kita sendiri ini, kita lantas jadi marah. Kita membebankan imajinasi ke mereka. Gak apa-apa kita punya imajinasi. Tapi sebelum itu kita lupa untuk tidak membangun ke anak yang ada mungkin instruksi, perintah yang terus-menerus. Nah, anak-anak ini manusia seperti kita, nggak hanya sampai di situ, dalam hal lain mungkin dibandingkan sepenuhnya. Eh, Apakah anak itu mengikuti kelas bicara gitu ya, dan belajar psikolog anak di sekolah menengah? Tentu saja. Sebagian dari kita mungkin pernah mengikuti kelas-kelas psikologi gitu ya, pengasuhan dan lain sebagainya. Tapi itu tidak sebanding ya. Jadi, anak-anak bukanlah kita. Kita yang dewasa versi yang kecil bukan. Ya mereka tetap anak-anak, ya kita perlu menyediakan kelapangan yang cukup besar ketika mereka mencoba menjadi dirinya sendiri dan kita bantu untuk mengarahkan. Capek sih benar, saya juga anak-anak saya di rumah 3 perempuan dan pada da ban dan pada dasarnya anak perempuan itu kata-katanya sangat banyak dan memang perempuan itu dari otaknya itu dibuat mereka lebih sensitif dengan perasaan. Bisa dibayangkan ya, dengan jarak yang cukup dekat, mereka punya keinginan sendiri dan sedang ada di fasenya yang berbeda-beda. Saat pertengkaran terjadi di antara anak pasti kan berteriak, saling ngomel lah di antara satu dan lainnya. Nah, sebagai orang tua, saya penting banget saya menghadapi situasi dan kondisi yang seperti ini, saya sadar, saya perlu mengizinkan memberikan ruang dan setelah beberapa waktu ketika kita siap, saya akan masuk untuk, membantu mereka menenangkan diri. Nah, ini pentingnya kita menjadi orang tua yang berkesadaran penuh. Oke, nah ini saya akan masuk saja selanjutnya, teman-teman bisa menjawab, "Saya merasa stres soal anak saya karena apa?" Karena dia nggak nurut, karena dia nggak mau mendengarkan saya,
Karena dia membolos, karena dia nggak mau mengerjakan tugasnya, karena dia nggak mau diajak pergi pagi-pagi sekolah, karena dia selalu rewel, karena dia selalu nempel di saya, apakah karena dia selalu emosional? Nah, itu, jawabannya apa nih? Stres soal anak saya karena apa? Kita perlu teman-teman perlu menjawabnya itu. Nah, dan teman-teman pengen nggak merubah keadaannya?